Kecerdikan Utsman akhiri monopoli sumur Yahudi. Suatu waktu, kota Madinah dilanda kekeringan yang sangat parah. Panas dan dahaga melanda, namun sumur-sumur di sana tak ada yang menyisakan airnya. Satu-satunya sumur yang masih ada airnya adalah sumur Raumah. Air di sumur ini debitnya cukup untuk memenuhi kebutuhan air penduduk Madinah di masa sulit ini. Tapi sayangnya, sumur ini milik seorang Yahudi. Dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan memonopoli sumur itu dan mematok harga yang sangat tinggi bagi siapapun yang berminat mengambil air di sana. Masyarakat pun resah. Mereka keberatan dengan tingginya harga, terutama mereka yang dari kalangan miskin papa. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin merasakan keresahan rakyat dan segera mencari solusinya. Meski sebagai kepala negara, Rasulullah tidak serta-merta mengambil alih sumur itu. Meski tujuannya untuk kemaslahatan bersama, sebab sumur itu adalah milik si orang Yahudi dan Islam menghormati hak milik pribadi. Lalu Nabi pun meminta para sahabatnya untuk membantu membebaskan sumur tersebut. Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang mau menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an menyanggupi hal tersebut. Utsman adalah sahabat yang terkenal sangat kaya sekaligus sangat dermawan. Utsman juga merupakan menantu Rasulullah. Utsman pun langsung mendatangi orang Yahudi pemilik sumur. Dia mengutarakan niatnya untuk membeli sumur itu. Negosiasi berlangsung alot. Meski Utsman sudah menawarkan harga yang sangat tinggi, tetap saja ditolak. Bagaimana tidak? Dengan memonopoli, si Yahudi bisa panen keuntungan yang berlimpah ruah. Maka tawaran berapapun akan sulit menggoyahkan posisi ini. Tapi bukan Utsman namanya jika tidak punya kecerdikan untuk melawan itu. Dia lalu mengubah tawarannya. Jika awalnya Utsman berniat membeli kepemilikan sumur secara penuh, kali ini dia bilang ke si Yahudi bahwa hanya akan membeli kepemilikan sumur setengahnya saja. Tawaran baru Utsman ini membuat si Yahudi goyah. Dia lalu menyetujui tawaran Utsman. Dia terbayang keuntungan ganda, dapat uang besar, namun tetap tidak kehilangan kepemilikan sumur itu. Lalu disepakatilah pembagian kepemilikan dan pemanfaatan antara si Yahudi dan Utsman, yaitu satu hari sumur itu akan dikuasai Utsman, hari berikutnya akan dikuasai oleh Yahudi, hari berikutnya Utsman lagi, begitu terus secara bergantian. Saat tiba giliran Utsman menguasai sumur, Utsman menggratiskan airnya. Semua orang dari golongan apapun, dari agama apapun yang ada di Madinah boleh menimba air di sana. Dengan cerdik, dia juga berpesan agar mereka mengambil air untuk 2 hari. Sebab esok hari yang menguasai sumur adalah si Yahudi, bukan dirinya. Maka masyarakat pun berbondong-bondong mengambil air saat sumur itu menjadi milik Utsman. Lalu nyetok untuk 2 hari. Karenanya saat giliran si Yahudi, tak seorang pun datang membeli air. Si Yahudi yang membayangkan untung double sebelumnya malah kehilangan pembeli dan kemudian bangkrut. Dia kemudian mendatangi Utsman dan meminta agar sumurnya dibeli sepenuhnya. Lalu Utsman membeli kepemilikan sumur itu secara penuh. Jika di awal dia membeli separuh kepemilikan sumur itu dengan harga sangat tinggi, yaitu 12.000 dirham, akhirnya dia membeli separuhnya lagi yang dijual oleh si Yahudi yang sudah bangkrut itu dengan lebih murah, yaitu 8.000 dirham saja. Total nilai pembelian sumur itu adalah 20.000 dirham. Kalau di kurs sekarang sekitar 3 miliar rupiah. Ini sebuah angka yang fantastis kala itu. Dengan kecerdikan Utsman berhasil mengakhiri monopoli sumur Yahudi. Setelah memiliki sumur itu secara penuh, Utsman kemudian mewakafkan jadi properti milik publik. Siapapun bisa memanfaatkan sumur Raumah itu. Kemudian di sekitar sumur itu pun tumbuh pohon kurma dan menjelma jadi perkebunan kurma. Buahnya pun bisa dimanfaatkan siapa saja yang membutuhkannya. Sampai hari ini, sumur Utsman ini airnya masih mengalir. Kebun kurmanya pun masih membuahkan hasil. Hasil panen kebun itu oleh pemerintah Arab Saudi dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan. Dana itu dipakai untuk membantu fakir miskin, anak yatim piatu, dan golongan lain yang membutuhkannya. Kisah Utsman ini memberikan kita banyak teladan soal melawan kesemena-menaan dengan kecerdasan, soal empati dan berbagi, pemerataan hak, soal keadilan sosial, dan banyak hal lainnya yang kita bisa ambil hikmahnya.
Teladan ini makin relevan untuk kondisi susah seperti kondisi pandemi saat ini. Kita tahu banyak orang yang memanfaatkan kesusahan untuk meraup keuntungan, seperti yang dilakukan oleh si Yahudi dengan sumurnya. Bedanya, kalau saat ini yang memainkan harga barang, obat-obat, makanan, atau hal lain yang tujuannya mencari kesempatan dalam kesempitan. Sama saja, cuman beda barangnya. Empati, kesetiakawanan sosial, dan nilai kemanusiaan lainnya dibuang jauh-jauh demi keuntungan pribadi. Padahal seharusnya yang dilakukan saat seperti ini adalah seperti yang dilakukan oleh Utsman. Karena itulah seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Rasulullah mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Utsman sudah lama tiada. Namun manfaat dari kebaikannya masih terasa abadi sampai hari ini.